Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berhubung masih di bulan Syawal, setelah kita libur dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri, izinkanlah saya terlebih dahulu sebelum kita kembali membaca pelajaran tafsir kita untuk mengucapkan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khairin. Semoga dosa-dosa kita semuanya diampuni sama Allah, amal ibadah dan soleh kita diterima di sisinya Allah, dan dijadikan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam ini kita kembali melanjutkan bacaan kita dengan tafsir surat Al-Baqarah ayat 173, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dari makanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan kepada kita semua itu hanyalah bangkai, darah, dan juga daging babi, wa ma uhilla li ghairillah bih, dan setiap jenis hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.
Famanit turra, barang siapa dalam keadaan mudarat, tidak ada makanan yang halal lain yang bisa dikonsumsi kecuali yang telah Allah haramkan tadi, ghaira baghin wala adin, bukan karena tujuan menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah, wala adin, dan juga tidak berlebihan di dalam konsumsinya, fala itsma alaih, tidak ada dosa bagi mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari beberapa item makanan yang Allah haramkan kepada kita pada pertemuan yang lalu di akhir bulan Ramadan, kita sudah membahas yang pertama, al-maitah, bangkai. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada kita dua jenis bangkai, bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Diizinkan sesuai dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan di dalam hadis, uhillat lana maitatani wad daman, telah diharamkan kepada kita oleh Allah dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Fa'ammal maitatani, adapun dua jenis darah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah halalkan kepada kita, fa'ammal maitatani, adapun dua jenis bangkai yang telah Allah halalkan kepada kita, al-hutu wal jaradu, bangkai ikan, baik ikannya ikan lautan maupun ikan tawar, dua-duanya boleh untuk kita konsumsi bangkainya. Begitu juga belalang, boleh dikonsumsi bangkainya. Wadamani, begitu juga dua jenis darah, at-taharu wal kabidu, yang limpa maupun hati daripada hewan, itu termasuk darah yang sudah menggumpal, tetapi dua jenis itu dihalalkan untuk dikonsumsi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya semuanya termasuk jenis-jenis item makanan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Ibnu Katsir menyadari betul tidak afdal sepertinya membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 173 kecuali dengan menggunakan pendekatan fikih. Ya, di dalam fikih itu Bapak Ibu kita akan mendapati pembahasan tentang al-at'imatu wal asyribatu, makanan dan minuman apa saja yang halal maupun yang haram. Di dalam cabang ilmu Islam yang lain kita tidak akan temukan pembahasan mengenai itu. Dalam ilmu tasawuf tidak ada. Dalam ilmu tasawuf itu etika cara makan yang diajarkan, tetapi jenis makanan apa saja yang halal dan haram tidak ada dibahas dalam ilmu tasawuf. Tidak ada juga pembahasannya secara khusus di dalam ilmu hadis. Pembahasan lengkap tentang al-at'imatu wal asyribatu bisa kita temukan di dalam kajian fikih. Maka sebab itu Imam Ibnu Katsir menyajikan kepada kita pembahasan fikih yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 173 tadi. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir menguraikan kepada kita walabanul maitati wa baituha al-muttasilu biha najasun inda syafi'i wa ghairihi, dan susunya hewan yang telah mati menjadi bangkai, begitu juga telurnya hewan yang mati dan telah menjadi bangkai, sebagaimana induknya mati dan menjadi bangkai, maka juga susunya ataupun telurnya ataupun anaknya najasun, sama-sama najis, tidak boleh dikonsumsi inda syafi'i wa ghairihi,
menurut fatwa Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita punya sapi perah, sapi susu perah. Nah, sapi kita ditabrak sama mobil, padahal fidir iha di dalam perut sapi kita itu masih banyak sekali stok susu yang belum kita perah. Tiba-tiba sapi perah kita itu mati, bangkai dia, tidak boleh lagi dikonsumsi dagingnya, sebagaimana dagingnya tidak boleh lagi dikonsumsi karena dia sudah menjadi bangkai. Begitu juga hukumnya sama dengan susu dari sapi perah kita, tidak boleh lagi kita minum, tidak boleh lagi kita konsumsi. Begitu juga seandainya kita punya seekor kambing peliharaan. Kambing kita itu betina, lagi bunting, anaknya 2, lagi bunting berat itu besar, itu tiba-tiba dia ketabrak, mati jadi bangkai. Anaknya juga ikutan mati Bapak Ibu. Maka anak kambing yang ada di dalam perut indukannya ini juga mengikuti hukum indukannya. Kalau indukannya mati menjadi bangkai, maka pun dia tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang disebut oleh para ulama dengan at-tabi'u tabi'un. Ada hukum di dalam Islam, hukum mengikuti dan diikuti. Hukumnya susu mengikuti kepada indukannya. Kalau indukannya itu masih hidup, susunya boleh dikonsumsi. Indukannya mati karena disembelih, susunya pun masih bisa diminum. Tapi indukannya mati karena ditabrak, tidak sempat disembelih, susunya haram untuk kita konsumsi. Nah, itu ya hukum at-tabi'u tabi'un. Sama seperti juga kita sholat, makmum selama-lamanya tidak boleh lepas dari bacaan dan gerakan imam. Dan boleh makmum punya bacaan selain bacaan yang dibaca sama imam di dalam sholat. Imam baca Al-Fatihah, makmum mendengar bacaan Al-Fatihah imam. Setelah imam baca Al-Fatihah, imam memberikan kesempatan kepada makmum menuntaskan bacaan Al-Fatihahnya sendiri. Setelah itu imam diberikan kebebasan membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Kita makmum mendengarkan bacaan imam, jangan punya bacaan lain dari bacaan imam di dalam sholat. Imam misalnya tadi, imam kita Ustaz Fajri baca surat Al-Bayyinah pada rakaat yang kedua, kita bacanya Al-Kafirun, jangan itu Pak. Kenapa? Makmum selalu mengikuti bacaan dan gerakannya imam. Berlaku kaidah yang disebut at-tabi'u tabi'un. Hukum mengikuti dan diikuti. Makmum selama-lamanya mengikuti imam, dan imam selama-lamanya dalam keadaan diikuti oleh makmum. Nah, begitu juga dengan kaidah itu diterapkan oleh Imam Syafi'i berkaitan dengan telur maupun susu daripada hewan yang menjadi bangkai. Kalau hewannya telah menjadi bangkai, maka susu maupun telur maupun peranakan dari hewan tersebut hukumnya najis menurut fatwa ulama Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya. Kenapa demikian? Li'annahu juz'un minha, karena maupun susu ataupun telur ataupun peranakan dari hewan itu bagian daripada hewan yang telah menjadi bangkai. Maka dia mengikuti hukum asal tadinya. Kalau asalnya bangkai, maka turunannya juga bangkai semua, tidak boleh kita konsumsi. Maka Bapak Ibu, penting sekali itu ya, sertifikasi halal terhadap makanan itu penting, karena memang kita diperintahkan untuk hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang hanya Allah telah halalkan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Penting sekali. Dan tentu
halal itu bukan hanya pada label, tetapi juga harus ada quality kontrolnya, terus dikontrol. Ya, kalau tidak dikontrol, walaupun makanannya halal, Bapak Ibu, ada label halalnya, tidak ada jaminan label halal itu menjamin makanan yang kita konsumsi juga halal. Sering kan kita misalnya beli telur martabak, Bapak Ibu, martabak telur, kadang-kadang pedagangnya itu acuh, walaupun martabak telur itu makanan halal, tidak ada unsur babinya, ya kan, tidak ada unsur darahnya. Tetapi kalau pada telur yang dijual dan kemudian dijadikan martabak itu masih ada kotoran ayam, itu sebenarnya tidak masuk dalam standar kehalalan di dalam syariat. Nah, harus ada quality control. Ya, tetapi di masyarakat kita biasanya tidak terlalu peduli. Asal martabaknya enak, apalagi murah, kita beli, walaupun kurang bersih, ya, kurang halal, tidak halal, ya tetap kita beli. Padahal itu tidak memenuhi standar dan kriteria makanan yang dihalalkan di dalam syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa kadzalika anfahatul maitati fi hal khilaf wal masyhur indahum annaha najasatun. Begitu juga anak daripada hewan yang lahir dari indukannya yang telah menjadi bangkai. Masyhur menurut ulama, anak ini juga najis, tidak boleh dikonsumsi sama dengan indukannya. Waqad awradu ala anfusihim aklu sahabati min jubanil majusi. Jadi ada riwayat sebahagian sahabat Nabi Muhammad pernah mengkonsumsi keju, ya, yang diberikan oleh orang-orang Majus, orang-orang penyembah api. Dulu ada sahabat Nabi, dalam sebuah riwayat disajikan makanan oleh tuan rumah mereka yang beragama Majusi. Para sahabat ini pun kemudian mengkonsumsi makanan tersebut. Bagaimana para ulama memahami peristiwa itu? Faqala al-Qurtubi fi tafsirihi hauna yukhalitul labanu minha yasirun wa yu'fa an qalilin najasati idza khalitul katsir minnal ma'i. Jadi ternyata keju yang diberi, yang disajikan oleh orang Majusi kepada para sahabat Nabi itu yukhalitul labanu minha yasirun, bercampur dengan susu sedangkan kejunya sedikit. Susunya thayyib, baik, boleh dikonsumsi, walaupun kejunya berasal dari bangkai hewan. Wa yu'fa an qalilin najasati idza khalatal katsir minal ma'i. Najis yang sedikit, Bapak Ibu, kalau tidak mendominasi makanan yang lain yang halal, maka yang sedikit itu dimaafkan. Jadi kalau yang persislah seperti Bapak Ibu makan, tetapi di dalam makanan kita itu ada bangkai lalat. Kalau kita pakai tuntunannya Rasulullah kan tidak boleh buang makanan itu, Pak, ya. Disuruh makan terus. Begitu juga minuman yang jatuh di dalam minuman itu seekor lalat. Tuntunannya Rasulullah bahkan disuruh celup sedikit lagi. Karena kata Nabi, fi ahadihi madawa fi ahadihi madaun wa fi akharin shifaun. Pada sebelah sayap lalat itu ada penyakit, di sebelahnya yang lain ada obat penawar. Makanannya dilarang dibuang, begitu juga dengan minuman. Maka para sahabat Nabi, walaupun kejunya itu berasal dari hewan yang telah menjadi bangkai, tapi karena dicampur dengan susu dalam jumlah volume yang banyak, maka yufa, dimaafkan najis yang sedikit ini, tidak menjadi mengapa.
Walaupun kalau pertimbangannya jijik itu beda lagi ya. Ini pertimbangan hukum. Kalau masalah jijik kita semua pun saya yakin Bapak Ibu tidak pernah mengamalkan hadis Nabi tadi. Walaupun kita tahu hadis itu, Bapak Ibu kalau ngopi di kafe tiba-tiba di gelas kopi kita jatuh seekor lalat, dicelupkan sekali lagi lalat atau minta dengan ganti dengan kopi baru. Pasti minta ganti dengan kopi baru. Nggak kita amalkan hadis Nabi itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, wa qad rawa Ibnu Majah min hadis Isaif bin Harun an Sulaiman At-Taimi an Abi Usman An-Nahdi an Salman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anisamni wal jabani wal farah. Jadi Rasulullah pernah ditanya sama sahabatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, anisamni minyak saman, wal jubani keju. Ya, ini makanan favoritnya orang Arab. Wal farah, ya, susu farah itu susu yang difermentasi yogurt. Yogurt itu farah di dalam bahasa Arabnya. Orang Arab Bapak Ibu doyan sekali makan gitu-gituan ya. Makanannya susu, minyak samin ya, kemudian keju, begitu juga yogurt ya. Jadi kalau makanan kita kan nggak gitu Pak ya. Kalau kita kan nggak terbiasa minum susu, yogurt. Tapi kalau orang Arab dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang memang doyan makan-makan seperti itu ya. Maka jangan heran postur tubuh mereka juga besar-besar ya, dibandingkan postur tubuh kita yang makannya ikan asin, kering, kerupuk, kukut. Kita kan itu maka kecil-kecil kita badannya. Orang Arab keju, proteinnya tinggi, kalsiumnya banyak ya, susu, yogurt, macam lah. Suatu hari sahabat Nabi Salman Al-Farisi bertanya tentang itu kepada Rasulullah. Maka pertanyaan itu pun dijawab sama Nabi, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Halal itu semua yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan di dalam kitabnya. Wal haramu ma haramallahu fi kitabih. Begitu juga yang haram, segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan di dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Apa yang didiamkan, tidak diperbincangkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah, wa ma sakata anhu, yang didiamkan ya, yang tidak ada pembahasannya di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, fahuwa mimma afa anhu, itu termasuk bahagian yang dimaafkan kalau kita konsumsi di dalam syariat ya. Jadi Bapak Ibu banyak sekali komoditi makanan yang tidak dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah. Selama tidak ada penjelasan tentang keharamannya, kita ini boleh mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Belut bentuknya kan seperti ular, ya kan, belut itu kan seperti ular ya, tetapi dia orang banyak menyebut dia hewan laut. Kalau ular itu bukan hewan laut, hewan darat, hewan melata ya. Tidak ada satupun ayat ataupun hadis yang membahas tentang belut ya, tidak ada itu. Nah, maka para ulama Bapak Ibu membolehkan belut itu untuk dikonsumsi, tidak ada masalah ya, selama tidak ada ayat dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah yang secara tegas mengharapkan komoditi tertentu kita diizinkan di dalam syariat untuk mengkonsumsinya. Tape, tidak ada ayat Al-Quran karena memang tape itu bukan makanan Arab. Al-Quran hadis turunnya di Arab 1400 tahun yang lalu
Orang Arab tidak tahu tape, kita tahu tape Bapak Ibu. Ya, beras yang sudah difragmentasi, ya, bahkan sempat dia mengandung zat yang memabukkan setelah difragmentasi. Tetapi karena sudah menjadi makanan umum masyarakat Bapak Ibu, tidak menjadi masalah dan tidak ada dalil yang mengharamkan tape itu untuk dikonsumsi. Ada menjadi masalah. Hijau itu apa bahasa Indonesianya apa itu? Nira. Nah, di Thailand Pak, di Patani air nira itu namanya air tuak. Yang kayak kita dijual di jalan itu namanya air tuak. Karena sedikit lagi disimpan lama dia mengandung alkohol, itu air tuak. Ya, orang kita umum minum air nira itu hijau itu ya. Karena juga tidak dilarang dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, silakan dikonsumsi air maupun minuman-minuman tersebut. Wa kadzalika harrama 'alaihim lahmal khinzir. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 tadi Allah mengharamkan kepada kita daging babi. Ini tidak ada dakwah dakwi, sepakat para ulama mengenai keharaman daging babi. Sawa'un zukiya au mata hatafa anfahu. Sama saja daging babi itu mau disembelih sesuai dengan tata cara syariat atau mati dengan ditabrak, sama saja, nggak boleh kita konsumsi daging babi itu. Keharaman kita makan babi itu zati namanya ya, bukan awati, bukan karena sebab tertentu, karena memang dari sononya daging babi itu diharamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan sapi. Sapi itu gak boleh kita konsumsi kalau ada awarid, ada keadaan tertentu yang menyebabkan kita tidak boleh memakan daging sapi itu. Misalnya sapi mati ketabrak, tidak boleh kita makan. Sapi mati tertanduk jadi bangkai, tidak boleh kita makan. Atau sapi disembelih tapi tidak nyebut nama Allah, tidak boleh kita konsumsi. Atau sapi kena penyakit PMH namanya, penyakit mulut dan kuku hewan itu, tidak boleh kita makan karena berbahaya kepada tubuh kita. Itu namanya sababul awalid, sebab di luar daripada zat sapi itu sendiri. Tetapi babi Bapak Ibu keharamannya haramun zati. Memang zat daging babi itu sendiri yang disebut haram sama Allah di dalam Al-Quran. Maka kita sembelih pun babi itu kita masak sesuai syariat. Maka jangan ada ide nanti babi syariat. Sekarang kalau lagi marah, semua syariat, hotel syariat, restoran syariat. Asal sudah tahu syariat, nampaknya sudah beres sekali, pada belum tentu juga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun alasannya, disembelih atau tidak disembelih, daging babi itu tetap haram dikonsumsi. Mau dimasak, apa kata orang, sampai hilang zat cacing pitanya, atau diternak dengan cara modern sehingga hilang kotoran dan kejorokannya, tetap babi itu haram hukumnya untuk dikonsumsi. Sebagian orang kan mencoba cari-cari tahu apa sebab diharamkan babi itu. Oh, hewannya jorok. Kalau itu alasannya, berarti kita ternak di dalam kandang yang bersih, modern, boleh kita konsumsi. Enggak, itu juga Pak. Itu ta'abudi sifatnya. Ta'abudi itu tanpa cari alasan, memang dia sudah haram dari sononya. Itu babi seperti itu. Oh, karena misalnya babi itu ada cacing pita. Sekarang kita punya teknologi Pak. Dengan dimasak metode tertentu hilang cacing pitanya, apakah kemudian daging babi itu menjadi halal dikonsumsi? Tidak, karena babi itu apapun keadaannya diolah sebagaimana baik pun tetap haram untuk dikonsumsi oleh seorang muslim ya. Wa yadkhulu fiha syahmu fi hukmi lahmihi, termasuk di dalam hukum daging adalah hukum yang berkaitan dengan lemak dan tulangnya. Walaupun yang disebut sama Al-Quran itu lahmal khinzir.
Lahmun itu maknanya daging. Jangan sampai ada di antara kita berpikiran, kan yang disebut sama Allah daging babi, maka lemak babi boleh kita konsumsi, atau tulangnya boleh kita sop. Tidak boleh Bapak Ibu, sama. Walaupun yang disebut sama Allah lahmul khinzir, tetapi secara keseluruhan produk dari babi itu haram untuk digunakan, bukan hanya dikonsumsi, digunakan. Misalnya ada sepatu, sepatu yang terbuat dari kulit babi, tidak boleh kita pakai itu Bapak Ibu, sepatu itu. Apalagi kalau kita pakainya ke masjid, tidak boleh itu. Ya, tidak suci juga disapa. Yang tidak boleh disapa itu pun tidak suci. Kenapa? Karena dari sononya babi itu haram, beda dengan kulit hewan yang lain. Bapak Ibu punya sapi sembelih, punya kambing sembelih, kulitnya itu kan sudah jadi bangkai, tetapi disuruh gunakan, disuruh manfaatkan sama Nabi dengan cara disama terlebih dahulu. Oh Bapak Ibu punya kulit harimau, bahkan kan mahal sekali Pak ya, kulit harimau itu mahal sekali harganya itu. Boleh dimanfaatkan dan menjadi masalah, karena harimau itu dilarang konsumsi bukan karena sononya, tetapi karena kepuasan dia. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kulli dziba'in wa kulli dzimahlavin. Nabi Muhammad melarang kita mengkonsumsi semua hewan buas yang bertaring, yang mencari mangsanya dengan taringnya. Kucing kan nggak boleh dikonsumsi, Pak. Kenapa? Karena dia bertaring, mematikan mangsanya dengan taringnya. Tikus itu mati dengan taring kucing, nggak boleh kita konsumsi. Apalagi singa dan hewan-hewan buas yang lainnya, termasuk juga Bapak Ibu kullu dzimahlavin minat tuyur, burung yang punya kuku tajam yang memangsa mangsanya dengan kuku tajamnya itu. Kalau burung merpati dia nggak pernah mangsa hewan lain dengan kuku tajamnya. Dia cuma matok beras padi yang kita tebang, boleh kita makan, konsumsi merpati. Tetapi elang Pak, cari mangsa dengan kukunya, tidak boleh kita konsumsi. Tetapi bulu elang, bulu harimau silakan dimanfaatkan dan menjadi masalah, karena larangannya itu hanya mengkonsumsi daging sebab awalid, sebab bukan dari sononya, sebab karena kebuasan dia itu kita dilarang memakan daging harimau, ya, daging elang dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, agama kita itu selektif dalam urusan makanan, ya. Coba lihat orang Vietnam, orang Myanmar yang agamanya Hindu Buddha itu, ya, kan mereka nggak selektif. Atau bahkan orang Kristen sendiri makan apapun itu. Yang selektif makanan itu cuma dua agama, Islam dan Yahudi, selektif itu. Sebagaimana agama Islam tidak boleh ini, tidak boleh itu, agama Yahudi juga sama. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan hewan bertaring, hewan buas, hewan berkuku tajam. Kristen enggak. Ya, kalau kita ke Manado itu ada pasar Tomohon, itu semua jenis hewan dimakan sama mereka. Ular dimakan, ya, tikus dimakan, anjing pun dimakan. Ya semoga nggak ada lah di tempat kita orang yang makan anjing seperti itu. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kembali masalah fikih, masalah fikih tentang al-at'imatu wal asyribah, makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah atau yang diharamkan juga sama Allah sesuai dengan firman-Nya Allah tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah kembali akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi wa fadlun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.